sekarang tiba saatnya untuk sharing. Sebenarnya ada 3 pertanyaan yang di-sharingkan, tetapi saya rasa saya pilih satu pertanyaan yang gampang dan setiap orang pasti melakukan. Pertanyaannya mudah, nanti mohon untuk dijawab paling tidak tiga generasi, yang senior, kemudian yang medior, kemudian yang junior. Pertanyaannya begini, kapan saya mengatakan tolong, terima kasih, dan maaf? Itu berarti semuanya mengalami. Diungkapkan tidak perlu dengan kata-kata yang runtut, yang bagus, tetapi hanya berdasarkan pengalaman saja. Nah, ya, kapan dilaksanakan dalam konteks apa misalnya, tapi paling tidak itu kapannya dan kepada siapa. Tentang dimulai dari yang junior dulu, artinya generasi muda, masih muda. Kalau usianya masih di bawah 40 itu masih termasuk muda. Maka saya mohon kepada Mbak Sita untuk menyampaikan pengalamannya. Soalnya yang namanya apa itu tolong, terima kasih itu adalah umum dan seringkali kita lakukan, tetapi harus kapan itu bisa dalam keluarga atau bisa dalam komunitas. Itu ya Pak Sita, kalau untuk tolong itu biasanya ya hal kecil kayak saling memperbaiki apa, tak tolong bilang tolong kepada siapa? Suami. Tidak keluarga. Ya kalau sama anak ya misalnya apa, nutup pintu apa gitu. Tolong untuk ya. Terus kalau terima kasih, misalnya kalau dikasih gaji banyak. Kalau tambah banyak ya dipakai ciuman. Terima kasih, tapi ada tindakan yang boleh. Kalau semua ada salah ya minta maaf, meskipun itu bikin sulit. Itu dilakukan baik di keluarga atau maupun di komunitas ya. Terima kasih Mbak Sita. Nah, ini pengalaman setiap orang pasti ya beda-beda, tapi pada intinya ya harusnya seperti itu ketika kita menerima sesuatu yang baik dari entah suami, anak atau orang lain dalam komunitas, tentu wajib mengatakan terima kasih dan terusnya. Terima kasih Mbak Sita. Sekarang giliran yang menengah. Yang menengah itu Pak Parmo. Pak Parmo. Sebelahnya Mbak Har. Menengah itu batas Lansia. usianya batasnya itu 60, 61. Basket. Ya, Mbak. Mungkin sama ya dengan Mbak Sita. Hal-hal yang kecil, bila anak-anak ada di rumah, misalkan
minta tolong ngambilkan apa, memberikan apa, anak cucu itu pasti saya bilang minta tolong. Dan mungkin kalau salah itu mungkin di media sosial ya, di grup itu misalkan salah pencet salah masuk, salah kamar, itu pasti maaf, mohon maaf, salah pencet pasti gitu. Kalau di media sosial, kalau di rumah sama suami yang minta tolong, misalkan nyuruh apa, belanja tolong belikan ini, misalkan seperti itu. Nanti juga saya bilang terima kasih sudah dibantu, misalnya seperti itu. Hal-hal yang kecil di rumah sama anak cucu dan suami itu pasti saya minta tolong, terima kasih, itu sudah pasti. Demikian. Ya, terima kasih. Ya sudah, Bu. Maaf tadi. Salah kamar, Bu. Maaf ya. Maaf ini salah kamar. Kenapa bener Mas Bro? Nek tonton ini ngambil tolong. Oke, begitu. Sekarang yang usianya lebih dari 61, Pak Bambang. Nah, buka ini berapa? Terima kasih Pak yang sebetulnya 3 kata itu sulit semua. Tadi kata-kata mohon maaf, terima kasih, dan yang satunya minta tolong. Biasanya yang kami biasakan kalau kita mau meniru orang lain baik itu di bawah kita, sesama kita, apalagi yang lebih tua, kita biasakan mohon minta tolong. Kita minta tolong, satu contoh, tolong Pak, tolong Bu, tolong D, untuk diambilkan sesuatu. Itu untuk yang minta tolong. Untuk yang terima kasih, biasanya kami mengucapkan terima kasih apabila kami menerima sesuatu, baik itu saran, ucapan maupun petunjuk, utamanya yang baik untuk diri kita atau keluarga. Pasti kita mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Bukan hanya terima kasih, tapi banyak-banyak terima kasih. Yang ketiga, mohon maaf. Kita sebaiknya, kalau kita merasa, bukan kalau kita dituduh, tapi kita merasa, setiap kami merasa bersalah, kami selalu mengucapkan atau mohon maaf, mohon dimaafkan kesalahan kami untuk semuanya. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Bambang, Bu Haryati dan Mbak Sita telah mengungkapkan pengalaman hidup manakala kita harus kapan dan saat apa kita harus menyampaikan kata terima kasih, minta tolong atau tolong, dan mohon maaf. Saya kira kita semua punya pengalaman terhadap hal tersebut, dan harapan dari Tuhan seperti yang kita dengarkan bersama melalui Bapak Paulus, itu harapannya ketika kata itu akan meneguhkan atau memupuk relasi di dalam mewujudkan kedamaian dan kesetiaan dalam keluarga. Oleh karena itu, marilah kita melanjutkan dengan doa, nanti yang dilanjutkan dengan doa bersama. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas waktu yang indah ini, atas kebersamaan dan cinta yang kami alami pada malam hari ini. Melalui pertemuan ini, Engkau mengingatkan kami bahwa kasih tumbuh dari hal-hal yang sederhana, dari ucapan tolong yang rendah hati, dari ucapan kasih yang tulus, juga dari kata maaf yang mendamaikan,
Bantulah kami ya Tuhan, agar ajaran yang baik ini tidak hanya sebatas kami bicarakan, kami diskusikan, tetapi juga sungguh menjadi sungguh kami dapat menghidupi dalam keluarga kami setiap hari. Jadikanlah keluarga kami tempat kasih-Mu bersemi, tempat setiap orang merasa diterima dan dicintai. Kami mohon berkatilah kami yang hadir di sini serta setiap keluarga di lingkungan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dilanjutkan dengan doa bersama.